Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat subscriber yang berbahagia dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Nah, kali ini admin akan membacakan kembali lanjutan novel dengan judul Akibat Pelit pada Anak dan Istri, memasuki episode ke-24 dengan judul Pasca Bercerai. Seperti apa keseruan kisahnya? Sebelum saya membacakan ceritanya, untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan apabila nantinya sudah tayang episode terbaru. Terima kasih. Sidang terakhir perceraianku dengan Mas Aris sudah digelar beberapa menit yang lalu. Tak ada tuntutan ataupun banding darinya. Semua berjalan lancar hingga ketuk palu dan dinyatakan sah bercerai. Aku keluar sidang dengan perasaan campur aduk. Ada sedihnya karena rumah tangga yang berjalan hampir 9 tahun lamanya itu akhirnya usai juga. Namun di sudut hati lain aku begitu lega karena sudah pisah dengan Mas Aris dan keluarga toksiknya itu. Gegasku kirimkan pesan pada Mbak Mayang, minta tolong untuk menjemput Zahra terlebih dahulu karena waktuku nggak cukup untuk ke sana. Takutnya Zahra terlalu lama menunggu. Mbak Mayang, minta tolong jemput Zahra dulu ya. Aku nggak keburu, baru keluar ruang sidang soalnya. Kasihan Zahra kalau menunggu lama. Tak menunggu lama, pesanku dibalas oleh Mbak Mayang. Seperti biasanya, dia memang cepat dan lincah jika dimintai tolong. Siap Mbak, jangan lupa bawa oleh-oleh, hehehe. Aku hanya tersenyum membaca pesan balasan dari Mbak Mayang. Sejak dia di kontrakanku, tiap hari ramai karena Mbak Mayang memang gemar bercanda. Dia konyol, suka ngelawak, tapi bisa juga diajak serius atau curhat. Seru pokoknya punya teman sekaligus partner kerja sepertinya. Aku pun sangat bersyukur karena memiliki keluarga baru. Padahal sebelumnya nggak punya siapa-siapa. Apalagi ketika partner kerjaku itu juga pendatang yang semuanya dari Jawa Tengah sepertiku. Mbak Mayang dari Jogja, Mbak Uni dari Semarang, sementara Mbak Salwa dari Pekalongan. Baru saja mengeluarkan motor dari area parkir, kulihat Mbak Yuli, Sarlina, dan Mas Aris berjalan beriringan menuju tempat parkir yang sama denganku. Tempat di mana aku ikut memarkirkan motor Mbak Uni yang kupinjam 3 jaman yang lalu. Gimana Wit? Sekarang lega banget dong karena sudah sah bercerai dari Aris? Ucap Mbak Yuli ceplas-ceplos di sampingku tanpa basa-basi terlebih dahulu. Belum ku jawab, Mas Aris ikut menimpali. Motor siapa yang kamu pakai? Dibeliin Pak Hanan, tuduh Mas Aris dengan wajah cukup kesal. Ah, bukan hanya kesal, lebih tepatnya cemburu. Enggak kok Mas, motor pinjaman, jawabku singkat. Mbak Yuli tertawa renyah begitu mengejek. Pinjaman? Kamu bilang akan sukses kalau cerai dengan Aris. Mana buktinya, ha? Bahkan sekedar motor saja kamu pinjam tetangga, ucap Mbak Yuli ketus. Aku hanya tersenyum sinis. Sukses memangnya semudah membalikkan telapak tangan, Mbak. Butuh waktu lah. Kalau ngepet tuh tinggal kerja semalam duit juga udah numpuk di bawah bantal. Balasku lagi. Mbak Yuli tersenyum sinis. Bahkan sukses dari korupsi saja butuh proses berbulan-bulan, bahkan tahunan. Sindirku lagi. Sengaja biar Mbak Yuli kepanasan karena sudah memaksa Mas Danu untuk korupsi hingga dia masuk penjara sekian tahun lamanya. Sial, kamu nyindir aku, Wit? Tanya Mbak Yuli dengan wajah kesal. Oh, jadi merasa tersindir. Baguslah, berarti masih ada rasa, kirain sudah mati rasa. Balasku lagi. Selamat ya Mas, akhirnya kita sudah benar-benar berpisah. Semoga perjalanan cinta kamu dan perempuan itu lancar sampai pelaminan. Oh ya Mbak Sarlina, hati-hati dengan calon kakak iparmu itu, ucapku lagi sembari menyalakan motor Mbak Uni.
"Kenapa ya Mbak?" Sharlina balik tanya. "Mata duitan," balasku singkat sambil memacu motor meninggalkan mereka. Kulihat dari spion Mbak Yuli dan Sharlina sama-sama membelalakkan kedua mata. Aku sampai terkekeh melihat ekspresi mereka berdua. Kupacu motor menuju kontrakan, mampir toko kue untuk membeli camilan. Setelah itu melanjutkan perjalanan kembali. Sampai depan kontrakan, suasana sudah cukup ramai. Ada 2 orang ibu muda yang ingin membeli aksesoris hijab katanya. Setelah melayani pelanggan, aku segera menyiapkan makan siang buat Zahra. Dia selalu minta telur ceplok tiap pulang sekolah. Sementara Mbak Mayang, Mbak Uni, dan Mbak Salwa masih sibuk dengan pesanan tempo hari sembari makan camilan yang kubawa. Mereka pasti sudah pulang untuk makan siang karena memang aku tak menyediakan makan siang. Tiap jam istirahat mereka pulang makan dan istirahat sebentar, lalu jam 1 kembali ke kontrakanku. Kontrakan mereka pun tak jauh dari sini, hanya 5-10 menit saja memakai sepeda motor. Pesanan aksesoris hijab Mbak Ulya sudah selesai sebagian. 15 hari dapat 40 lusin aksesoris hijab mini dengan jahit tangan rapi dan cantik. Kurang 20 lusin lagi dengan target 1 minggu selesai. Aku memang berusaha untuk menyelesaikan dengan cepat, tapi tetap harus rapi dan elegan. Tak sekedar cepat tapi asal-asalan. Aku hanya tak ingin mengecewakan pelanggan lain karena sudah cukup lama tutup toko pasca menerima orderan ini. Bahkan sampai rela lembur agar orderan kali ini segera selesai hingga bisa menerima orderan berikutnya. Aku ingin membeli motor cash. Cukup ribet jika mengirim banyak paket menggunakan sepeda mini. Selain berat dan capek, kadang harus bolak-balik karena tak bisa aku bawa sekaligus. "Mbak Wita ada di kontrakan nggak sekarang? Kalau ada, aku mau ke sana, mau melunasi kekurangannya 12.700.000. Sekalian ambil pesanan yang sudah selesai." Pesan Mbak Ulya muncul di WhatsAppku beberapa menit yang lalu. Senyumku mengembang seketika. Impianku untuk memiliki motor Matic Cash akan segera terwujud. Ternyata memang benar, tak ada kata sia-sia dari sebuah perjuangan dan kerja keras. Ibu dan bapak pasti juga sangat senang melihat keberhasilanku saat ini. "Aku ada di kontrakan, Mbak. Alhamdulillah kalau Mbak Ulya datang hari ini, biar besok saya bisa beli motor cash, hehehe." Ku hembuskan napas lega. Tabungan di ATM masih ada 7 jutaan. Itu hasil dari orderan yang masuk beberapa minggu belakangan sama sisa uang muka tempo hari dari Mbak Ulya. Untung dari aksesoris craft begini lumayan menjanjikan, tapi memang butuh ketelatenan dan kesabaran dalam mengerjakannya. Jika tidak, bisa dipastikan hasilnya tak akan cantik apalagi memuaskan pelanggan. Karena itu pula harus dikerjakan dengan hati-hati agar hasilnya cantik dan tak mengecewakan. Masya Allah, Mbak Wita keren banget. Aku benar-benar salut sama Mbak. Hebat pokoknya, aku senang banget bisa dikenalin sama perempuan sehebat Mbak. Pesan balasan dari Mbak Ulya sedikit membuat alisku mengerut. Dikenalin katanya. Apa benar dugaanku kalau Mbak Ulya memang disuruh seseorang untuk pesan aksesoris sebanyak itu? Ah, sudahlah, tak perlu diambil pusing. Yang penting rezeki yang kudapatkan halal, bukan dari hasil mencuri apalagi korupsi. Mbak-mbakku yang cantik, sebentar lagi Mbak Ulya datang, mau ambil pesanannya. Sekarang kita packing box dulu bros cantiknya ya, pintaku pada tim kerjaku itu. Mereka pun begitu gesit mengerjakan apa yang kuperintahkan. "Jadi beli motor dong Mbak," ucap Mbak Mayang di sela-sela kesibukannya packing pesanan. "Insya Allah jadi Mbak May, besok ke dealer deh. Capek pakai sepeda terus, apalagi sekolah Zahra lumayan jauh dari sini kan?" balasku lagi. "Iya juga sih Mbak, pokoknya Mbak Wita keren deh. Meski banyak yang rese, tetap melangkah. Maju terus pantang mundur," timpal Mbak Salwa sembari tersenyum lebar.
Iya mbak, aku aja salut. Padahal si biang rese itu kemarin juga kesini lagi, nanyain soal usaha Mbak Wita. Kebetulan aku ada di sana, langsung kusemprot aja sekalian itu mulut ember. Namanya Yuli Mbak Wit. Aku dengar saat temannya manggil dia, balas Mbak Mayang dengan nada kesal. Yuli mbak. Benar dugaanku, pasti perempuan rese itu yang datang, ucapku sambil menghembuskan napas panjang. Memangnya siapa dia mbak? Iri banget kayaknya lihat mbak berhasil seperti sekarang, tanya Mbak Uni ikut penasaran. Itu mantan kakak ipar yang julidnya ampun-ampunan. Sepertinya dia memang gak rela kalau aku bahagia, apalagi sukses pasca bercerai dengan adiknya. Aku menatap wajah tim kerjaku satu persatu. Sekarang ibu-ibu juga mulai nyuekin dia mbak. Selama Mbak Wita di sini kan gak ada tamu lelaki yang datang. Makanya ibu-ibu gak percaya kalau Mbak Wita tukang rebut laki orang. Apalagi saat kami ikut kerja di sini dan cerita perjuangan dan kerja keras Mbak Wita, pada diam tuh mereka, ucap Mbak Mayang begitu bersemangat. Tak terasa air mataku pun menitik mendengar cerita mereka. Betapa bersyukurnya aku memiliki tim yang solid seperti mereka. Selain cekatan, telaten, dan sabar dalam bekerja, ternyata mereka juga sering membela aku di luar sana saat aku mendapatkan banyak gunjingan. Mbak-mbak, kalian emang terbaik. Aku merasa memiliki saudara di sini, pada sebelumnya aku seperti orang yang terbuang, nggak memiliki teman apalagi saudara, ucapku lirih sembari menyeka kedua pipi yang basah. Mbak Mayang mengusap punggungku pelan, dia pun seperti ikut merasakan dukaku. Begitu pula Mbak Salwa dan Mbak Uni, mereka terdiam sejenak lalu tersenyum manis menatapku. Sekarang ada kita-kita mbak, kita juga sangat bersyukur kenal sama Mbak Wita. Selain diajari bikin aksesoris dan jualan online, mbak juga begitu pengertian soal gaji. Aku minta seminggu sekali pun dikasih, padahal kesepakatan 2 minggu sekali. Yang pasti semenjak ada Mbak Wita, aku bisa bantu suami bayar SPP, anak dan beli perabot lainnya tanpa minta uang darinya lagi, balas Mbak Salwa dengan senyum manisnya. Iya mbak, terima kasih banyak ya. Gaji kemarin sangat berarti buat aku yang hanya lulusan SMP ini, Mbak Uni ikut berkomentar. Kami bertiga pun saling berpelukan untuk menguatkan. Wah, sudah yuk keburu Mbak Ulia datang. Kenapa kita jadi melo begini? Untung Zahra nggak ada. Kalau tiba-tiba nongol malu deh emak-emak nangis masal, ucap Mbak Mayang dengan santainya. Dia memang bisa membuat suasana menjadi lebih berwarna. Setelah pisah dari Aris, kamu berjualan beginian Wit. Kupikir usaha apa, ternyata cuma receh begini. Receh aja sombongnya selangit, apalagi usaha gedean dikit. Suara seorang perempuan membuat kami berempat menoleh bersamaan ke arah pintu. Dapat modal dari mana kamu? Apa selama ini kamu sengaja menyimpan sebagian gaji Aris untuk modal usaha ini? Nah, itu si biang resenya mbak. Sudah nggak ada yang percaya omongannya tapi masih nekat aja, dasar. Mbak Mayang ikut gemes melihat Mbak Yuli. Dia datang bersama Sharlina. Kurang kerjaan banget sudah, bukan apa-apa masih sibuk ikut campur. Duit 200.000 seminggu aja belagu, mau nyimpan di mana coba? Buat makan aja kurang, apalagi adikmu itu nggak mau makan yang sederhana. Sudah ya Mbak Yul, kita bukan keluarga lagi. Ngapain kamu selalu mengikutiku? Kamu iri lihat aku bisa mandiri begini, ucapku ketus. Biar saja dia tahu diri. Dih, ngapain iri sama kamu? Kurang kerjaan banget dong. Aku cuma mau lihat aja kehidupan kamu setelah pisah sama Aris, elak Mbak Yuli lagi. Oh begitu, sekarang sudah lihat kan kalau aku jauh lebih baik dan bahagia setelah bercerai dan kamu usir dari rumah itu. Aku mendekat ke arahnya sambil melipat tangan di dada. Mbak Yuli bersungut-sungut kesal sembari membuang muka. Tak lama kemudian dia memutar motornya pergi dari depan kontrakanku begitu saja. Mantan ipar yang aneh.
Demikian tadi keseluruhan kisah di episode ke-24. Nantikan kelanjutannya di episode ke-25. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Ambil sisi baiknya, buang hal-hal yang buruk. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.